Sidang lanjutan kasus ruda paksa terhadap belasan santriwati dengan terdakwa Heri Wirawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sidang pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Sidang lanjutan kasus pencabulan belasan santri dengan terdakwa Heri Wirawan kembali digelar di Pengadilan Kelas 1A Bandung, Jawa Barat hari ini. Sidang yang mengagendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dimulai pukul 10 secara tertutup. Dalam sidang pembacaan tuntutan, terdakwa Heri Wirawan dihadirkan ke ruang sidang. Beberapa dari sidang-sidang terdahulu yang menghadirkan terdakwa secara online. Adalah tuntutan ya dari penuntut umum dan terdakwa kita hadirkan langsung di persidangan seperti rekan-rekan sudah saksikan semua tadi dari rutan kita bawa ke ruang persidangan dan kita menggunakan ruang persidangan yang agak luas sehingga kita berharap persidangan tuntutan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Alasan dihadirkan apa? Ya, memang kita akan membacakan tuntutan. Kita berharap dengan hadirnya terdakwa ya, kita bisa menyampaikan tuntutan langsung kepada yang bersangkutan. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep Mulyana bertindak sebagai jaksa penuntut umum. Dalam sidang sebelumnya, sebanyak 35 saksi dimintai keterangan oleh majelis hakim, mulai dari saksi anak, saksi dewasa termasuk istri terdakwa Heri Wirawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Jaksa Penuntut Umum menuntut predator anak Heri Wirawan dengan hukuman mati. Tuntutan ini karena perbuatan Heri Wirawan dinilai sebagai kejahatan luar biasa. Tuntutan itu dibacakan jaksa di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Selain hukuman mati, JPU pun menuntut terdakwa dengan hukuman kebiri, denda 500 juta, dan juga pengumuman identitas terdakwa mewajibkan membayar kepada korban 331 juta rupiah, serta membekukan dan membubarkan yayasan yatim piatu yang dimilikinya. Selain itu, jaksa juga meminta hakim merampas harta kekayaan milik terdakwa untuk dilelang dan digunakan untuk biaya korban dan bayi-bayinya. Sidang kasus ruda paksa dengan terdakwa Heri Wirawan ini akan dilanjutkan pada Kamis pekan depan dengan agenda pledoi atau pembelaan terdakwa. Kini kita akan berbincang dengan Kepala Kejati Jawa Barat Asep N. Mulyana mengenai tuntutan terhadap terdakwa kasus ruda paksa 12 santriwati Heri Wirawan. Dalam persidangan kasus dengan terdakwa Heri Wirawan ini, Kejati Jawa Barat juga bertindak sebagai jaksa penuntut umum. Selamat sore, Pak Asep. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, ini pertimbangannya seperti apa dari jaksa sebelum akhirnya memberikan tuntutan yang begitu banyak tuntutan? Ada hukuman mati, ada hukuman kebiri, denda juga ratusan juta, membayar ganti rugi, penyitaan, dan juga pemberian kepada korban. Ini bagaimana pertimbangannya? Baik, sebelum saya sampai pada substansi tuntutan pidana, perlu saya sampaikan bahwa dari hasil persidangan, fakta-fakta yang kami peroleh, baik dari keterangan saksi-saksi, kemudian juga keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, di samping pengakuan daripada terdakwa sendiri, dihubungkan dengan beberapa konvensi internasional, ya, terutama konvensi hak-hak anak dan kemudian konvensi eliminasi ya tentang diskriminasi terhadap perempuan, ya, dan berbagai konvensi internasionalnya, maka kami berkesimpulan perbuatan terdakwa ini sebagai kejahatan serius ya, atau the most serious crime ya. Saya menggunakan istilah itu, tidak menggunakan istilah kejahatan luar biasa ya. Karena tentu saja ada konsekuensi hukum yang mendasari ketika kami jaksa penuntut umum menggunakan istilah itu. Baik. Nah, atas dasar itulah kemudian maka dalam tuntutan ini kami membuat judul atau membuat rekusitor dengan tema atau dengan judul tuntutan pidana berbasis korban ya, untuk kepentingan terbaik anak-anak. Mengapa kami membuat judul itu? Karena sesuai dengan konvensi anak ya, konvensi hak-hak anak ya, yang menjadi salah satu instrumen internasional yang diakui oleh negara berada di dunia,
maka tentu tuntutan pidana tidak semata-mata berbasis ataupun tertumpu pada pelaku saja, tidak terdakwa saja. Tapi yang lebih penting bagaimana juga memastikan keberlangsungan hidup anak-anak dan korban itu sendiri. Oke. Nah, itu. Baik, Pak Asep. Atas itulah, ya. Pak Asep, ini kan tuntutannya ada bermacam-macam ya. Mulai tadi disampaikan rekan saya, hukuman mati, kemudian juga kebiri kimia gitu. Nah, ini teknisnya bagaimana? Kalau tuntutan ini yang mana yang prioritas? Yang mana tuntutan utamanya di antara sejumlah tuntutan-tuntutan yang ada yang merupakan kejahatan the most super crime tadi itu? Jadi seluruhnya menjadi prioritas ya. Saya katakan tadi sebagai sebuah kejahatan yang sangat serius atau the most serious crime tadi, tentu kami yang pertama adalah menghukum semaksimal mungkin pelaku atau terdakwa. Ya. Jadi kami di dalam tuntutan kami dan eksekutor kami yang cukup tebal tadi ya, itu meminta pada hakim atau menuntut pada terdakwa untuk dihukum mati. Di samping juga kami menggunakan tambahan ya hukuman pidana berupa pengumuman identitas terdakwa dan juga kebiri kimia. Ya. Mengapa kebiri kimia kami sampaikan dalam tuntutan pidana ini? Karena kan ini baru tuntutan. Kami tidak tahu nanti putusan hakim seperti apa. Seandainya kalau hukuman misalnya dikurang daripada itu, tentu kebiri kimia ini menjadi hal penting untuk tambahan dari pelaku. Nah, tadi sampaikan ya, ada juga hal lain. Kami di samping tadi memperhitungkan restitusi, ya sudah kami hitung kurang lebih sebesar 350 jutaan lebih ya. Kami juga meminta pada hakim untuk menghukum denda pelaku ya, sebesar 500 juta, subsidiar 1 tahun kurungan. Ya. Dan juga kami juga meminta ya, agar yayasan ya itu dibekukan operasionalnya. Kemudian dibubarkan dan kemudian disita aset-asetnya. Ya. Termasuk aset harta kekayaan terdakwa. Ya. Baik yang sudah disita dalam proses penanganan perkara selama ini maupun yang belum disita oleh aparat penegak hukum. Tentu itu semua kami serahkan atau kami akan lelang pada negara, CQ pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, yang digunakan nanti seluruhnya untuk kepentingan ya, baik biaya sekolah maupun keberlangsungan hidup daripada anak-anak dan bayi-bayinya. Baik. Ini yang saya katakan dengan tuntutan pidana berbasis korban tadi. Tidak semata-mata mementingkan ataupun tertuju pada pelaku saja, tapi juga kami memastikan bagaimana keberlangsungan, bagaimana kemudian juga sekolah atau kehidupan masa depan daripada anak-anak dan korban itu sendiri. Baik, Pak Asep, dari fakta persidangan apa yang kemudian bisa diungkap mengenai kerugian atau yang dialami oleh para korban sehingga kemudian menjadi faktor pemberat dari tuntutan ini? Ya, banyak ya. Jadi yang pertama kami melihat bahwa ini memang kejahatan yang sangat kejam. Ya. Saya katakan kejam. Jadi dari hampir seluruh fakta-fakta kami dapatkan tidak ada satupun ya yang unsur yang meringankan. Termasuk tidak ada penyesalan yang terdakwa. Itu yang pertama yang kami lihat. Yang kedua, tadi saya katakan bahwa ini kan dampaknya sangat luar biasa. Bagaimana menyebabkan masa depan ataupun harapan daripada masa depan anak kemudian juga terhambat gara-gara perkara ini, gara-gara kemudian perbuatan terdakwa ini. Di samping juga bagaimana perbuatan yang terdakwa sangat sistematis ya. Saya katakan sistemiknya. Jadi perbuatan bukan hanya perbuatan pidana yang serta-merta saat itu ada niat jahat, kemudian diaktualisasikan dalam bentuk perbuatan jahat, tapi ini suatu perbuatan yang memang didesain. Jadi saya bilang kata ini crime by design yang saya bilang kata di berbagai kesempatan sesampai demikian. Jadi mulai merekrut anak-anak, sampai kemudian juga. Berarti dengan kata sistemik tadi sudah sangat jelas sekali terdakwa ini melakukan tindakan bejatnya dengan secara sadar, secara terus-menerus ya Pak ya? Betul. Ya, bisa dielaborasi Pak mengenai sistemik tadi Pak? Ya, saya ulang ya. Jadi saya katakan tadi, kenapa kami menyimpulkan perbuatan atau kejahatan yang dilakukan sistemik tadi? Karena dari mulai merekrut dia, anak-anak itu. Dia tahu persis, dia tahu betul siapa anak-anak yang direkrut tadi. Kemudian pada saat masuk ke dalam lingkungan tempat si terdakwa itu berada, dia pun tahu apa-apa kemudian akan digunakan anak itu untuk kemudian keuntungan pribadinya. Misalnya ya, saya lihat kenapa sistemik, dia menggunakan nama anak-anak itu untuk mengajukan bantuan sosial misalnya. Untuk mengajukan PIP ya, kepada pemerintah. Padahal ya,
hasil daripada bantuan-bantuan tersebut itu digunakan, salah satunya yang ironisnya adalah digunakan untuk menyewa apartemen, hotel dan sebagainya, yang untuk dilakukan untuk melakukan hasrat daripada si pelaku itu, kejahatan pada pelaku itu. Oke, Pak Asep katakan bahwa pelaku tidak menunjukkan rasa penyesalan. Ini kesimpulannya seperti apa, Pak? Bisa diambil kesimpulan seperti itu? Ya, saya sudah cukup lama sebagai jaksa, ya hampir 25 tahun lebih ya. Saya lihat ketika kami membacakan tuntutan mati tadi, tidak ada ekspresi sama sekali. Tidak ada kemudian satu tetes air mata pun yang muncul. Apalagi dari sebelum-sebelumnya, ketika pemeriksaan terdakwa pun, tidak ada kemudian rasa bersalah dari terdakwa. Seolah-olah ini sebagai kejahatan, sebagai kebiasaan ataupun perbuatan-perbuatan yang, katakanlah perbuatan yang apa adanya gitu. Yang umum dilakukan oleh orang pada umumnya gitu. Ini yang kami lihat yang sangat memprihatinkan dari perkara ini. Pak, makanya tentu kami tidak main-main, ya. Kami tidak main-main. Itu kalau dilihat kan Bapak bilang nggak ada penyesalan sama sekali, mukanya datar aja, lempeng aja, ngerasa ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal sudah ada 13 orang anak di bawah umur yang menjadi korbannya. Apa mungkin ataupun sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ada kecenderungan mungkin si terdakwa ini punya gangguan mental, Pak? Dari hasil pemeriksaan kami ya, dalam artian tentu ketika kami sebelum memeriksa terdakwa, kami menanyakan tentang kesehatannya. Bukan hanya kami, hakim pun menanyakan apakah terdakwa sudah terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, dan jawab sehat. Dan ketika kami menanyakan misalnya bagaimana fakta-fakta perbuatan, bagaimana kemudian pelaku melakukan tindakannya, itu dijawab dengan lugas. Jadi kami tidak melihat ada hal-hal yang menurut hemat kami katakanlah sakit jiwa dan seterusnya gitu. Baik. Oleh sebab itu tentu ada kesadaran, bahkan ada kesengajaan ya pelaku melakukan kejahatannya ini. Baik. Jadi inilah salah satu dasar kami untuk menggolongkan ini kejahatan sangat serius ya. Oke. Pak, terakhir Pak. Crime tadi. Tuntutan begitu banyak sekali, mulai dari hukuman mati sampai dengan kebiri kimia dan juga harus membayar ganti rugi restitusi lebih dari 300 juta kepada seluruh korbannya. Sampai di titik mana, sampai sejauh mana nanti pihak dari Bapak sendiri, dari Kejati sendiri sebagai penuntut, sebagai JPU ini juga akan mendorong kasus ini supaya hukuman bisa betul-betul maksimal, supaya juga para korban bisa mendapatkan haknya, Pak. Kalau ini memang masih proses ya, Pak. Kalau seandainya tuntutan tidak maksimal, apakah akan dilakukan banding, Pak? Ya, saya tidak mau berandai-andai, Mbak ya. Tentu akan melihat, akan kami serahkan pada majelis hakim yang mulia ya, yang tentu sudah mempertimbangkan dengan matang-matang nanti putusan seperti apa. Dan tentu saja kami akan mempelajari nanti bagaimana apa yang dilakukan hakim terhadap tuntutan kami. Baik. Tapi kami sampaikan pada hakim tadi, pada majelis hakim yang mulia itu, bahwa memang ini ada banyak argumentasi yang kami bangun, konstruksi yang kami bangun, sehingga kami harus mengeluarkan tuntutan yang maksimal seperti itu. Termasuk tadi restitusi, ganti rugi dan sebagainya. Dan termasuk salah satunya adalah pembubaran yayasan dan mengambil aset-aset terdakwa untuk digunakan biaya daripada si korban dan anak-anaknya. Baik, terima kasih Pak Asep. Kita akan tunggu nanti jalannya persidangan ke depannya seperti apa dan juga vonis dari hakim. Selamat sore, Assalamualaikum. Baik.